Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, seperti biasanya, salah satu siswa pimpin doa. Arka, pimpin doa. Marilah kita mulai berdoa sebelum memulai kegiatan kita hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, selesai ya. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi. Pagi ya. Nah, jadi bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, ya baik. Ya, siapa yang tidak hadir hari ini ya? Oh, Vero ya, tadi ya tidak hadir ya. Ah ya, jadi yang lainnya hadir semua. Ya, anak-anakku, sebelum kita memulai ke kegiatan pembelajaran hari ini, masih ingat kalian mempelajari apa kemarin di pertemuan yang lalu? Mempelajari apa? Struktur? Struktur dan fungsi tumbuhan. Iya, struktur dan fungsi tumbuhan. Tumbuhan itu kemarin melakukan fotosintesis ya. Fotosintesis. Ada yang masih ingat apa hasil dari fotosintesis? Apa hasil dari fotosintesis? Hasilnya? Hasil dari reaksi. Glukosa dan oksigen. Iya betul, hasil dari reaksi fotosintesis adalah glukosa atau karbohidrat dan oksigen. Nah, seperti itu. Pintar ya. Nah, jadi misalnya ini makanan ya. Nih lihat, ini makanan ya. Ini makanan, ibu makan nih. Seperti ini ya. Seperti itu ya. Ibu merasakan makanan itu di dalam perut ibu. Nanti makanan ibu rasa ini akan dicerna di dalam tubuh ini ya. Bagaimana proses pencernaan makanan? Organ apa saja yang berperan dalam pencernaan makanan? Dan mengapa makanan itu perlu dicerna? Ada yang tahu jawabannya? Ya, pastinya kamu ingin tahu apa jawabannya ya. Jadi kalau kamu ingin tahu, ya kamu harus memperhatikan pelajaran hari ini dengan seksama dan pastinya harus semangat ya. Jadi sebelum kita ke materi pelajaran, Ibu akan mempertunjukkan dengan kalian mengenai tujuan dari pelajaran kita hari ini. Adapun tujuan pembelajarannya, di sini ada 6 tujuan pembelajaran untuk hari ini. Dari tujuan yang sudah saya paparkan tersebut ya. Jadi apa manfaatnya kamu mempelajari materi ini? Ya, manfaatnya adalah agar kamu membantumu mengetahui bagaimana proses pencernaan makanan dalam sistem pencernaanmu dapat menghasilkan makanan yang siap cerna oleh sel-sel tubuhmu. Sebelum kita masuk ke materi pelajarannya, kamu simak dulu video berikut ini ya. Dari video nanti kamu bisa bertanya mengenai apa yang ingin kamu tanyakan ya videonya. Dalam video tersebut terlihat usus berkontraksi seperti berusaha mencerna mie instan. Namun, selama 2 jam mie yang sudah berada di dalam lambung tersebut hampir gak berubah bentuknya. Setelah melihat apa yang terjadi dengan mie instan yang masuk ke dalam perut, bagaimana perasaanmu? Semoga bisa mengedukasi. Berdasarkan video mie instan tadi, dia ingin bertanya? Dego? Halo? Iya, Uswatun. Apa? Uswatun ingin bertanya apa? Mengapa mie instan sulit dicerna di lambung? Iya, Uswatun bertanya, mengapa mie instan sulit tercerna di lambung? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Iya, apa jawabannya? Karena mie instan tidak mengandung serat dan lebih banyak bahan kimianya, sehingga memberi banyak beban pada sistem pencernaan yang membuatnya membutuhkan waktu lebih lama untuk dihancurkan. Iya, itu ya. Itu jawabannya satunya sudah tepat itu. Saya rasa jawaban dari Arka. Perhatikan penjelasan dari saya ya. Pencernaan merupakan proses memecah makanan menjadi molekul kecil atau sari-sari makanan sehingga dapat diserap oleh tubuh melalui pembuluh darah. Ini maksudnya
dari ukuran yang besar menjadi ukuran yang lebih kecil, atau dari yang kompleks, molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Makanan itu di dalam tubuh diprosesnya seperti apa? Yaitu ada yang pertama adalah ingesti, menyelidiki apakah konsentrasi enzim berpengaruh terhadap kecepatan perubahan substrat menjadi produk. Ya, ini pertanyaannya ya yang harus kamu kerjakan ya, seperti itu. Ada analisis data percobaan, hasil percobaannya berarti ada 3 pertanyaan di situ dan ada kesimpulannya ya, itu yang kamu kerjakan ya. Dilanjutkan dengan kegiatan asinkronus secara mandiri oleh siswa dengan mengerjakan LKPD menyelidiki pengaruh konsentrasi enzim terhadap kecepatan kerja enzim mengubah substrat. Kalian sudah mengerjakannya ya. Saya ingin bertanya mengenai hasil percobaan. Hasil percobaannya pertanyaan nomor 2 ya. Di sini nanti siapa yang bisa menjawabnya ya. Sampel nasi manakah yang warnanya paling kuat atau biru pekat setelah ditetesi lugol? Kenapa seperti itu? Bagaimana jawabannya Uswatun? Sampel nasi dengan konsentrasi enzim 50% karena hanya sedikit konsentrasi air liur sehingga hanya sedikit enzim yang dapat memecah karbonhidrat (amilium) pada nasi tersebut menjadi maltosa. Ya, begitu ya. Jadi dari hasil percobaannya jawaban dari Huswatun itu sudah tepat. Kemudian kita lihat pertanyaan yang nomor 3. Ya, di sini apakah fungsi lugol? Lugol diganti dengan betadin ya, bisa pada percobaan tersebut. Siapa yang ingin menjawabnya? Apa fungsi lugol dari percobaan tersebut? Saya, Bu. Iya, Rani. Apa jawabannya? Sebagai reagen digunakan untuk menguji bahan makanan yang mengandung amilum. Setelah sampel diuji ditetesi reagen lugol atau betadin, akan terjadi perubahan warna. Dari tingkat perubahan warna pada sampel, kita dapat memperkirakan kandungan amilum pada sampel tersebut. Ya, betul. Siapa tadi yang ingin menyampaikan kesimpulannya? Arka ya, silakan Arka. Kesimpulan dari kegiatan belajar kita hari ini yaitu sistem pencernaan terdiri atas organ-organ pencernaan baik yang berfungsi sebagai saluran pencernaan maupun kelenjar pencernaan. Proses pencernaan dapat berupa pencernaan mekanis dan kimiawi. Di mulut terjadi pencernaan mekanis dengan bantuan gigi dan lidah. Pada mulut juga terjadi pencernaan kimiawi karena terdapat enzim petialin yang dihasilkan oleh kelenjar air liur. Di kerongkongan terjadi pencernaan mekanis karena kontraksi otot-otot kerongkongan yang dikenal dengan gerakan peristaltik. Di lambung terjadi proses pencernaan mekanis dan kimiawi. Mekanis dilakukan oleh otot-otot lambung untuk menggiling dan mencampurkan makanan dengan enzim. Sedangkan pencernaan kimiawi di lambung terjadi karena pada lambung terdapat getah lambung yang mengandung enzim pencernaan yaitu HCl, pepsid, dan renin. Ya, itu kesimpulan dari Arka. Ya, sudah merangkum semua yang kita pelajari hari ini ya. Sampai di sini masih ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Jadi kalau tidak ada, bagaimana pelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Bagaimana anak-anak? Menyenangkan? Menyenangkan ya, walaupun kita tidak bisa bertemu langsung di sekolahannya, tapi kita memanfaatkan teknologi ini untuk ya kegiatan pembelajaran kita ya. Jadi untuk selanjutnya sebagai pemahaman kamu, saya ingin mengukurnya ya. Pemahaman kamu itu saya akan memberikan soal dari Google Form ya, nanti kamu bisa mengisi soal-soal tersebut dan link Google Formnya akan saya kirim dari WA grup kalian ya. Kemudian untuk selanjutnya, pelajaran selanjutnya Ibu akan memberikan ya jadwalnya di kapan kita Google Meet lagi di WA grup kalian juga ya, dan materi selanjutnya pastinya ya.
Dan saya menyampaikan terima kasih yang besar ya kepada kalian sudah mengikuti kegiatan dengan semangat ya, walaupun masih dari rumah ya. Dan saya juga berpesan kepada kalian untuk ya jaga kesehatan ya dengan mematuhi protokol kesehatan ya. Kemudian di akhir pelajaran ini ya seperti biasa saya tutup dengan doa. Ini Diego bisa pimpin doa, Diego? Iya, pimpin doa ya, doa penutup. Teman-teman, marilah kita berdoa. Ya, sudah ya. Ya, jadi sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.